Perkenalkan, nama saya Richard Ansel dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 19. Hari ini saya akan melakukan percobaan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Hari ini kita akan melakukan dua percobaan. Percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan gelombang bunyi. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan pengaruh volume air dalam gelas dengan frekuensi bunyi yang ditimbulkan. Ayo kita mulai percobaan pertama. Percobaan pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 gelas piala dan juga air. Oke, pertama kita isi gelas pertama dengan 3/4 penuh. Lalu isi gelas kedua dengan setengah penuh. Lalu isi gelas terakhir dengan 1/4 penuh. Ketika gelas sudah terisi dengan air, kita coba celupkan tangan ke dalam air, jari tengah. Lalu kita coba putarkan bibir gelas yang terisi oleh 3/4 penuh. Sampai tangan terasa bergetar, akan menimbulkan bunyi. Kita coba ke gelas kedua. Kita coba ke gelas ketiga. Kita coba ulangin sekali lagi. Kita teliti lagi, gelas pertama memiliki bunyi yang paling rendah, yang terisi 3/4 penuh. Sedangkan gelas ketiga yang terisi 1/4 penuh memiliki bunyi paling tinggi. Ini disebabkan karena luang udara pada gelas yang terisi 1/4 penuh lebih banyak, sehingga putaran jari dapat menghasilkan getaran yang lebih banyak juga dan dapat menghasilkan bunyi yang lebih tinggi. Sedangkan pada gelas yang pertama, ruang udaranya lebih sedikit, jadi getaran yang dihasilkan lebih rendah juga. Maka dapat disimpulkan pengaruh volume air pada gelas berpengaruh juga pada frekuensi bunyi yang dihasilkan. Terima kasih. Kita lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua, kita akan menganalisis gelombang cahaya. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengamati peristiwa difraksi cahaya. Percobaan kedua ini harus kita lakukan di tempat yang gelap. Percobaan kedua, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pertama, keping CD. Lalu ada penyangga CD dan juga yang kita perlu adalah senter atau flash dari ponsel. Yang saya menggunakan flash ponsel. Lalu pertama-tama kita posisikan CD menghadap ke tembok.
Lalu kita posisikan senter ke CD. Pastikan ruangan gelap. Kita posisikan ini ke CD, lalu kita lihat cahaya yang dipantulkan oleh CD. Kita amati, dapat dilihat terjadi spektrum cahaya berupa pelangi. Ini kita amati. Ini adalah peristiwa difraksi cahaya. Jika kita teliti lagi, tadi pada tembok terjadi warna spektrum cahaya. Dikarenakan cahaya yang disorotkan ke CD mengalami difraksi atau perlenturan. Goresan-goresan pada CD ini dianggap sebagai celah dan cahaya yang melewati celah akan mengalami difraksi dan partikel-partikelnya akan terpecah menjadi partikel cahaya yang lebih kecil. Oleh karena lapisan CD berbahan mengkilat, maka cahaya yang mengalami difraksi tadi di kepantulan tembok, maka ada tembok terdeteksi spektrum warna cahaya. Terjadinya cahaya pada tembok karena partikel-partikel cahaya yang terpecah akan mengalami penggabungan dengan partikel cahaya-cahaya yang lain, sehingga terjadi perpaduan cahaya yang akan menghasilkan spektrum warna seperti pelangi. Kesimpulannya, cahaya akan mengalami difraksi bila dilewatkan pada suatu celah atau yang sempit atau melalui goresan-goresan, seperti yang kita lakukan tadi, yaitu pada keping CD. Terima kasih.